Revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan memicu kontroversi yang cukup signifikan. Beberapa pihak menganggap bahwa revisi ini membawa implikasi yang cukup besar bagi struktur pemerintahan dan peran TNI dalam kehidupan politik Indonesia. Di sisi lain, ada yang mendukung dengan alasan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam mendukung upaya pertahanan negara. Beberapa kontroversi terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. 1. Penguatan TNI dalam struktur sipil. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penambahan peran TNI aktif dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan revisi ini, TNI bisa menduduki posisi di lebih banyak kementerian atau lembaga negara, termasuk kementerian yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan, serta beberapa lembaga sipil lainnya. Sebelumnya, posisi tersebut hanya terbatas pada sejumlah lembaga. Namun dengan revisi ini, prajurit TNI aktif dapat mengisi posisi yang lebih luas. Ini menambah peran TNI dalam jalannya pemerintahan sipil yang bagi sebagian pihak mengkhawatirkan akan mengarah pada pengambilan duifungsi ABRI. 2. Kontroversi duifungsi ABRI. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul dari disahkannya revisi ini adalah potensi kembalinya duifungsi ABRI, di mana TNI dan Polri kembali terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil, yang dapat melemahkan kualitas demokrasi. Duifungsi ABRI adalah suatu sistem yang pernah diterapkan di masa Orde Baru, di mana TNI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam struktur politik dan pemerintahan sipil. Revisi ini, meskipun ditegaskan oleh beberapa pihak untuk tidak membawa kembali duifungsi tersebut, tetap menimbulkan kecemasan terkait dominasi militer dalam pemerintahan. 3. Proses revisi yang terburu-buru dan kurang transparan. Proses pembuatan undang-undang ini juga mendapat kritik, terutama karena dianggap dilakukan secara terburu-buru dan kurang transparan. Proses pembahasan yang berlangsung secara tertutup dan minimnya partisipasi publik membuat banyak pihak merasa terpinggirkan dalam proses legislasi yang vital ini. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kebijakan ini diambil tanpa mempertimbangkan suara-suara kritis yang dapat memperkaya substansi dan tujuan undang-undang. 4. Mekanisme dan penegasan supremasi sipil. Para pendukung revisi ini, termasuk pemerintah dan beberapa anggota DPR, menegaskan bahwa meskipun ada penambahan peran untuk TNI dalam lembaga-lembaga sipil, hal itu tidak akan mengganggu supremasi sipil atau membahayakan demokrasi. Penempatan prajurit TNI di posisi sipil akan diatur dengan mekanisme ketat untuk memastikan bahwa mereka tetap menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas pertahanan negara. Namun, meskipun adanya upaya klarifikasi, kekhawatiran tentang pengaruh TNI dalam ranah sipil dan politik tetap ada. 5. Dampak terhadap demokrasi. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Banyak pihak, terutama organisasi masyarakat sipil, khawatir bahwa semakin besar keterlibatan TNI dalam pemerintahan sipil bisa mengarah pada penurunan kualitas kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta mengganggu keseimbangan antara eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Kesimpulan, revisi UU TNI ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor pertahanan negara, namun juga membawa resiko dalam hal kebebasan sipil dan demokrasi. Meskipun upaya penegasan bahwa TNI tidak akan kembali ke peran politik atau sipil seperti pada masa Orde Baru, kontroversi tetap terjadi dan perlu pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan merusak kemajuan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Sekian dari saya, terima kasih.